Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala khala wala quwata illa billah amma ba'da. Sahabat kurma, sahabat pemirsa kuliah Ramadan yang kami hormati, puji syukur malah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada bulan Ramadan ini kita senantiasa menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasul tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah dalam menjalani ibadah bulan Ramadan ini tentu kita ingin mengumpulkan pundi-pundi amal yang nantinya akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Namun di bulan Ramadan ini ternyata ada banyak hal yang sering terlupakan. Amalan-amalan sunnah yang seharusnya bisa menumpuk pundi-pundi amal, tetapi malah mengikis amal-amal kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengingatkan kembali pemirsa kuliah Ramadan dimanapun berada. Kalau Bapak Ibu peserta kuliah Ramadan ini tentu dalam kegiatan Ramadan ini diawali dengan sahur. Kira-kira Bapak Ibu ini mengawali sahur atau mengakhirkan sahur? Nah, ini yang perlu kita catat. Jadi ketika kita bersahur, ini sebaiknya kita mengakhirkan, tetapi ketika kita berbuka, ini sebaiknya kita mengawali. Sebagaimana sabda Rasul, as-sahuru akluhu barokatun, bahwa di dalam sahur ini ada berkah. Tentu berkah ini banyak sekali Bapak Ibu. Yang namanya berkah ini adalah ziyadatul khair, jadi bertambahnya kebaikan. Apa itu? Apakah ibadahnya meningkat, kita ringan dalam beribadah, kemudian anak kita ini mudah diberikan nasihat, kemudian kita juga dalam keadaan sehat, bekerja pun juga enak. Ini namanya berkah. Jadi berkah ini luas sekali Bapak Ibu. Nah, di dalam sahur ini ada keberkahan. Meskipun kita hanya sahur 1 gelas air putih. Nah, kami harapkan Bapak Ibu, Sobat UNU Blitar semuanya, ini jangan lupa untuk sahur. Dikurangi begadangnya, tetapi bangun di awal untuk melaksanakan sholat malam dan juga sahur. Tapi kalau untuk berbuka puasa, ini sebaiknya di awal. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Jadi biasanya kita kalau tadarus Al-Quran, duduk manis di masjid, kita baca Al-Quran. Sebenarnya ada hal yang kita lewatkan Bapak Ibu. Jadi tadarus Al-Quran itu bisa dimanapun kita berada. Barangkali kita berjalan menuju tempat kerja, kemudian saat kita nyantai, ada space kosong, waktu kosong di antara jam kerja itu bisa kita gunakan untuk tadarus Al-Quran. Nah, sebagaimana sabda Rasul, la aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Jadi sebenarnya pahala di dalam Al-Quran ini, ketika membaca Al-Quran ini tidak per kalimah Bapak Ibu, tetapi per huruf. Bukan alif lam mim itu satu kalimat dihitung, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan dalam satu huruf ini pahalanya adalah berlipat 10 kali lipat kebaikan. Dan bagaimana kalau kita membacanya satu ayat, satu surah, satu juz, luar biasa pahalanya yang tidak kita duga Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kosong kita. Sembari kita bekerja, kita berzikir. Sembari kita bersama keluarga, kita berzikir, kita membacakan lafal-lafal kalimat thayyibah, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Ini tentu akan menambah pundi-pundi amal di bulan Ramadan yang tentu harapannya bisa memberatkan amal kita di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang sering kita lupakan adalah kita sering membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ini tentu akan mengurangi pahala dalam berpuasa. Jadi kalau sebelumnya bisa meningkatkan amal kita, tapi kalau kita membicarakan hal-hal yang buruk di waktu berpuasa, ini tentu akan mengurangi amal kita di bulan puasa. Yang sering sekali kita tidak sadari, kita membicarakan teman kita, keluarga kita, yang sebenarnya itu adalah menyakiti perasaan beliau-beliau
ini diharapkan untuk dikurangi Bapak Ibu, porsinya dikurangi. Apalagi di bulan puasa ini semuanya dilipatkan oleh Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang tidak kalah penting yang sering kita lupakan adalah bersedekah. Dan ternyata anjuran sedekah ini tidak hanya di hari-hari sebelum Ramadan, di Ramadan pun sangat berlipat-lipat Bapak Ibu. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang berpuasa. Jadi kita dapat pahala dua Bapak Ibu, pahala kita sendiri dan juga pahala orang yang berpuasa. Oleh karena itu mari kita sempatkan untuk bersedekah, memberikan makanan kepada tetangga kita, kepada orang ketika ditemu di jalan, atau kepada sanak famili dan sebagainya, kita kunjungi, kita beri sedekah. Saya rasa itu Bapak Ibu, ada 4 hal yang perlu kita ingatkan, amalan-amalan dalam bulan puasa. Yang pertama tadi, ikuti sahur, jadi jalankan sahur, meskipun hanya 1 gelas air. Jadi kalau bisa di akhir, ini pahalanya luar biasa, karena ada berkah di dalam sahur itu. Kemudian yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Ini tidak harus duduk. Ini baik, jadi baik ketika kita duduk di masjid, tetapi ketika tidak ada waktu, kita bisa dimanapun tempat berada, kita fungsikan untuk tadarus Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah kurangi membicarakan kejelekan orang lain. Nah, yang keempat adalah sedekah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang kita jalankan senantiasa diiringi oleh ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.